Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Jumat, tanggal 12 Januari tahun 2024. Tema renungan kita hari ini adalah Kerahiman Allah yang menyembuhkan. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam dunia psikologi, kita mengenal istilah psikosomatis. Psikosomatis adalah gejala di mana seseorang mengalami sakit penyakit secara fisik, tetapi sebenarnya penyakit fisik ini bukan disebabkan karena serangan dari luar, berupa virus, bakteri, cuaca, dan lain sebagainya. Tetapi serangan itu justru datang dari dalam, yaitu dari situasi atau kondisi stres dan depresi yang menyerang seseorang. Jadi stres dan depresi ini bila tidak diatasi akan terus menular, akan terus menyebar ke dalam seluruh tubuh dan akhirnya bisa menimbulkan penyakit fisik. Dan salah satu penyebab dari psikosomatis atau stres dan depresi dalam jiwa manusia adalah dosa. Seringkali secara tidak disadari, dosa yang bertumpuk-tumpuk, dosa yang semakin besar, semakin banyak dalam diri manusia, itu secara tidak disadari akhirnya menimbulkan luka batin. Dosa yang semakin banyak akhirnya membuat orang mengalami depresi dan stres. Dan apabila stres dan depresi ini tidak teratasi, maka akan melahirkan penyakit-penyakit fisik yang seringkali juga tidak ada obatnya, karena satu-satunya obat untuk mengatasinya adalah menyelesaikan stres dan depresi itu sendiri, atau dengan kata lain, menetralisir dosa yang ada di dalam diri setiap manusia. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus sungguh mengerti akan masalah ini. Jadi jauh sebelum para psikiater, jauh sebelum para dokter ahli jiwa mengetahui dan menganalisa masalah psikosomatis ini, Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu sudah tahu akan hal ini. Maka dalam Injil Markus bab 2 ayat 1-12 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, sungguh menarik bagi kita. Ketika orang lumpuh yang datang kepada Yesus minta disembuhkan dari sakit lumpuhnya, Tuhan Yesus tidak seperti biasanya. Seringkali dalam mujizat penyembuhan, Tuhan Yesus menyentuh atau menjamah bagian yang sakit dari penderita sakit itu, ya. Entah itu matanya, entah telinganya, entah lidahnya, dan kakinya, dan lain sebagainya. Tetapi dalam peristiwa penyembuhan orang lumpuh ini, Tuhan Yesus menggunakan metode yang lain. Ia hanya berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Dan seketika itu juga orang lumpuh itu pun sembuh. Jadi rupanya orang lumpuh yang diceritakan dalam Injil yang kita baca pada hari ini, kelumpuhannya bukan disebabkan karena virus, bakteri, atau serangan-serangan dari luar, ya, gangguan-gangguan dari luar, tetapi berasal dari diri orang itu sendiri, yaitu berupa stres dan depresi yang berat, sehingga akhirnya membuat orang itu pun menjadi lumpuh. Dan Tuhan Yesus tahu, maka Tuhan Yesus berkata dengan tegas kepada si lumpuh ini bahwa dosanya sudah diampuni. Dan kata-kata Yesus ini memberikan pembebasan yang luar biasa kepada si lumpuh. Stres dan depresi, juga luka batin
yang ia derita akibat dosa disembuhkan. Dan kemudian karena stres, depresi, dan luka batin hilang dari dirinya, maka sakit lumpuhnya pun tersembuhkan. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dari pesan Injil hari ini kita bisa tahu banyak orang mengejar kesehatan, tetapi yang mereka kejar hanyalah kesehatan secara fisik semata, hanya kesehatan secara jasmani, hanya kesehatan badani. Banyak orang lupa bahwa manusia ini terdiri dari sebenarnya 4 unsur kalau kita belajar perjanjian lama ya. Jadi ada yang paling luar adalah fisik ya, atau tubuh. Yang lebih dalam lagi ada jiwa, lebih dalam lagi ada batin, dan yang paling dalam lagi adalah roh. Ada 4 unsur. Namun seringkali manusia hanya memperhatikan kesehatan tubuhnya saja, kesehatan fisiknya saja. Bagaimana dengan kesehatan jiwa, batin, kesehatan roh? Mereka tidak peduli, tidak diperhatikan. Nah, sehingga kesehatannya pun tidak sempurna. Hanya fisiknya saja yang sehat, tetapi batin dan jiwanya juga rohnya tidak sehat. Kesehatan yang tidak sempurna. Oleh karena itu ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita ingin mengalami atau memiliki kesehatan yang sempurna, kesehatan lahir dan batin. Maka pada hari ini Tuhan Yesus berpesan kepada kita, kalau kita memang ingin sehat secara lahir dan batin, maka bebaskanlah jiwa kita, batin kita dari segala stres dan depresi yang disebabkan oleh dosa yang setiap hari kita lakukan. Dan sungguh indah di dalam gereja Katolik, Tuhan menyediakan sarana untuk membebaskan diri kita dari dosa. Dan akhirnya kita boleh menikmati hidup yang sehat, yang bebas dari stres dan depresi karena akibat dosa. Dan sarana ini tidak lain adalah sakramen tobat. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan sakramen tobat yang disediakan oleh gereja Katolik secara berlimpah-limpah. Mari kita tidak menyanyiakannya. Datanglah kepada para imam yang oleh Paus Fransiskus sudah diwajibkan untuk tidak boleh menolak permintaan umat beriman yang membutuhkan sakramen tobat. Tidak boleh menolak, harus dilayani. Maka mari kita manfaatkan sungguh-sungguh sakramen tobat atau sakramen pengampunan dosa ini, dan semoga kita boleh mengalami kesehatan yang sempurna, kesehatan lahir dan batin, dan hidup kita pun dipenuhi dengan sukacita dan kegembiraan. Tuhan memberkati.